Hai guys. I wanna see what I read in the Holy Bible. I believe I could be like the 12 disciples. It's the same Holy Spirit living in me. Ooh, ooh. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Unapologetically living out my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Walk in the straight and narrow, trust you to guide my way. Jesus is you, I'll follow you all the way. Radical, stand tall for you, I'll trade it all just to be with you. No turning back, no more. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Wanna be Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I am not ashamed to say that I can't do this alone. Oh, 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 yeah. Once was lost like a prodigal, now I'm living life color radical. Make no mistake, I'm graced for this. Wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I wanna be, Unapologetically living out my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Oke, shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua akan mengalami hadirat luar biasa dari Tuhan, amin. Amin. Ketika kita anak-anak muda membuka hati kita bagi Tuhan, Tuhan akan sanggup menjamah kita, memperbarui setiap kita. Sehingga sore malam hari teman-teman mungkin datang dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang bosan, kau sudah stagnan dalam kehidupanmu. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan men-charge rohmu, kau akan segar kembali, kau akan beri kekuatan kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita dong. Oke saja teman-teman, kita bagi berdiri sama-sama yuk, kita mau berdoa, menyerahkan ibadah. Yuk mari malam hari ini kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau membawa hidup kami, hati kami kepada Tuhan. Kami percaya ini adalah pilihan yang tepat yang kami ambil Tuhan, untuk datang di hadapan Tuhan. Karena lebih baik satu hari di hadapan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami menerima kemurahan Tuhan, kami menerima kekuatan Tuhan, kami menerima sukacita Tuhan, bahkan pemulihan dan pembaruan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena Tuhan sendiri yang mengubahkan setiap kami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan kami adalah Tuhan hidup yang Tuhan yang benar. Kami sebut dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan kami, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau bawa yang terbaik. Kami hargai Engkau, karena Engkau sudah mencintai setiap kami, dan kami mau mencintaimu Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan akal budi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi namamu yang luar biasa. Haleluya. Mari kita teman-teman yang percaya bersama-sama. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan kita dong. Yuk kita bertepuk tangan di atas kepala kita yuk.
semakin dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat dan aku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Dengan iman katakan, semua musuh gemetar. Marilah mudah katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesejahteraanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar segala. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. mari katakan kita. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, Dengan Kaulah perisai dan kuatku. Bila Yesus mari katakan bersama-sama, Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu lagi. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Sekarang selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar segala. Mari lebih semangat, senandungkan bersama-sama. Jesus. Besar di dalam Sebab banyak percaya bahwa Tuhan kita besar di dalam kita, lambaikan tangannya. Yang percaya katakan haleluya. Katakan ajaib kau Tuhan. Jesus. Yes, yes. Dengan jiwa dan pengharapan dan keserakahan berjalan Tuhan, Raja atasku. Mari angkat tangan kita mengatakan anak muda, siapa yang kekuatan?
Raja mulia, Raja yang hebat, amin. Mari segenap hati katakan. Sayang kebesaran Raja terbangkit kekuatan Tuhan. Menyatakan hidup segenap jiwa pengharapan. Katakan dialah Raja kita. Mari angkat tangan kita. Sekali lagi kita pujikan dengan segenap hati kita, amin. Jatuh sayang kebesaran Raja terbangkit kekuatan Tuhan. Segenap jiwa dan harapan telah diserahkan kepada Tuhan. Mari katakan. Katakan Yesus sumber kemenangan kita. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sanjung tinggi Tuhan kita. Dengan kuat kuasanya di hati tengah-tengah kita, amin. Dia mau nyatakan kebaikannya, kasihnya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan kita. Mari angkat tangan kita bersama, katakan. Dengan iman katakan, aku dan perkasa. Lebih semangat lagi. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kamu anak muda, engkau bisa lebih semangat lagi, lebih daripada ini. Yesus kaulah Raja lagi. Mari agungkan dia, katakan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Through you I can do anything. I can do all things. Katakan dengan iman kita. Nothing is impossible. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mana suaranya? Katakan haleluya.
gembira berarti. Aku gembira berarti. Deep down I know that you're here. I know that you can do anything. Jump, 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 jump. I can do anything. I can do all things. Nothing is impossible. When I start open, troubles are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa mengubahkan setiap kita, amin. Amin. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you, Lord. Teman-teman katakan lebih keras lagi. Nyatakan imanmu. Dan Tuhan kita masih berkuasa, amin. Dia Tuhan yang hidup. Nothing is impossible to you when I start open. Troubles are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Lagi. I believe, I believe. I believe in you, Lord. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat di tengah-tengah kita, amin. Yes, amin. Woo. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Karena kita sadar bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, maka kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk segala kehidupan kita, amin. Kalau orang tuamu, teman-teman terdekatmu, siapa pun tidak bisa menolong kau, Yesus sanggup menolongmu di waktu yang tepat dengan cara yang dahsyat. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Tuhan sanggup, tak pernah
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Suara iman kita. Mari kumandangkan di hadapan Tuhan kita. Yesus aku. Namanya Yesus aku. Yesus aku. Mari teman-teman pujikan dengan iman kita. Pagi. Pandang dia Tuhan yang sanggup. Dia tidak akan pernah permalukan setiap kita. Kita datang kepada pribadi yang tepat. Pribadi yang tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin bagi setiap kita yang percaya. Yesus. Maka kemenangan terjadi dalam kami Yesus. Kemenangan, kemenangan, oh. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan gagal. Bersama
katakan dengan iman kita. Mari katakan dan mari bebaskan roh kita. Mari kita sembah Tuhan. Katakan sekali lagi, ya sudah bangkit. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin berada di sini, kemenangan terjadi di sini. Lagi teman-teman saja katakan, ku yakin. Yes. Kita sedang mendeklarasikan kemenangan kita di hadapan para lawan kita. Amin. Sekali lagi, segenap hati katakan, ku rasakan, oh Jesus, oh Jesus. Katakan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi, kelepasan, terjadi di sini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan di sepanjang hidup setiap kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini kembali Tuhan. Engkau beri kami kesehatan Tuhan, Engkau terus berikan kami kasih-Mu yang penuh di dalam hati setiap kami. Tuhan, sungguh kami telah bersyukur untuk berkat pujian penyembahan ini Tuhan. Sekarang lengkapi kami dengan berkat daripada firman-Mu.
Kami telah menerima berkat tadi Tuhan, sehingga sekarang Tuhan, saatnya kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati kami, karena kami sadar Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah sangat bermanfaat bagi kami, untuk mengajar setiap kami, untuk menyatakan setiap kesalahan kami Tuhan, untuk memperbaiki setiap kelakuan kami, dan untuk mendidik kami di dalam kebenaran. Tuhan, terus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan baik, sehingga maksud-Mu boleh tersampaikan dengan baik, sehingga jemaat diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan hati pikiran kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap menerimanya dan berkata, amin. Terima kasih, silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Perkenalkan ya, nama saya Nano. Mungkin teman-teman belum familiar dan banyak yang tidak tahu juga. Padahal saya juga setiap Sabtu ada di sini. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan oleh youth pastor kita, Om Babe, dan ketua youth kita, Cik Joy, untuk boleh melayani bersama-sama di dalam kepengurusan youth. Saya berada di bidang operasional, saya melayani di bidang sound system, sehingga tiap Sabtu saya ada di sini, tapi mungkin teman-teman tidak melihat karena saya ada di belakang sana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua para pelayan Tuhan hari ini, dari tim musik, vokal, Aser sampai soundman. Oke, semangat ya teman-teman semua ya. Semangat ya. Karena kita ada di gereja yang antusias. GBI Gajah Mada, gereja yang disiplin, antusias, dan produktif, sangat luar biasa. Nah, saya minta antusias teman-teman semuanya. Nanti di sepanjang saya khotbah, mungkin di tengah ataupun di akhir, saya akan bilang Kingdom Fan Club, dan teman-teman menjawab Keep Funky, Be Holy Party. Setuju? Setuju? Oke, kita coba ya. Kingdom Fan Club. Oke, luar biasa. Sekali aja udah luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Untuk khotbah hari ini, karena di dalam bulan tema panjang kita Destiny, maka hari ini saya akan mengkhotbahkan Keep Walking. Kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa tetap terus berjalan di dalam kehendak Tuhan atas hidup setiap kita. Bulan yang lalu dan minggu yang lalu, Om Babe, youth pastor kita, telah menyampaikan, kalau teman-teman masih mengingatnya, bahwa yang pertama di dalam kita diajar, kita diberitahu bagaimana untuk mengenal kehendak Allah, yaitu ada 7: bertobat dan percaya, dibaptis, mengasihi Tuhan sesama, baca firman, berkumpul dengan saudara seiman, memberi, dan menjadikan murid. Kemudian yang kemarin, bagaimana kita, tujuan hidup kita, ya, yaitu untuk menyembah Tuhan, ibadah, ikut pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa teman-teman juga terberkati dengan khotbah beliau, dan hari ini saya mau mengajak teman-teman belajar di dalam Keep Walking ini. Maksud saya adalah dari kemarin-kemarin yang sudah teman-teman dengar khotbahnya, maka hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa untuk tetap berjalan di dalam apa yang telah menjadi rencana tujuan kita. Mungkin banyak dari teman-teman semua sudah melakukan, tidak hanya mendengar dan sambil lalu. Saya percaya pasti teman-teman diberkati dan pasti melakukan. Dan kadang saat kita melakukan, kita boleh ke gereja, kita mulai ikut komsel. Nah, di dalam perjalanan pasti ada yang namanya kadang malas, lemes. Nah, ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa tetap semangat, on fire untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan atas kita.
Yang pertama, hidup ini adalah perjalanan untuk mencapai tujuan. Ini kita sudah pahami bahwa hidup tanpa tujuan itu seperti apa ya? Tidak ada artinya, gelambiar hidup kita. Kita harus punya tujuan yang jelas, dan untuk mencapai tujuan itu maka kita harus punya effort yang besar, dan kita harus punya tenaga yang besar juga untuk mencapainya. Ya, jadi hidup harus ada tujuan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan hidup kita itu penuh tujuan, tidak semata-mata hanya untuk berkembang, beranak pinak, penuhilah bumi, bumi penuh selesai, tidak. Banyak sekali Tuhan menciptakan kita. Saya cuma mengambil beberapa contoh supaya maksud saya teman-teman bisa paham bahwa apa sih sebenarnya kehendak Tuhan atas hidup setiap kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita yang pertama adalah untuk menyembah Allah. Ini sudah pasti ya, Allah menciptakan kita semua supaya kita semua boleh untuk menyembahnya. Yang kedua, memelihara bumi dan isinya. Kalian nanti boleh baca di Alkitab, ada di situ ayat-ayat Alkitab untuk kita boleh memelihara bumi dan isinya sebagai objek kasih Allah. Ini jelas kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan rela mati di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita ini adalah sasaran kasih Allah. Kemudian kita sebagai regan sekerja Allah di bumi, ini kita harus menjadi saksinya, kita memberitakan kabar baik dari sampai ke ujung bumi yang Alkitab tuliskan. Kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang akan saya bahas, bahwa kita hidup harus menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu maksudnya apa? Maksudnya itu di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama dituliskan bahwa manusia itu segambar dengan Allah. Nah, menjadi segambar itu bukan berarti kita sama dengan Allah, bukan berarti kita mirip dengan Allah. Tetapi segambar diartikan di sini adalah karakter kita menjadi karakter Allah. Nah, Tuhan itu tidak mau, tidak pengen kita hanya menjadi orang nyaman saja. Tuhan itu rindu untuk karakter setiap kita itu boleh dirubahkan. Jadi Tuhan memilih kita, itu mau mengajar kita, membentuk kita, supaya kita boleh menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus berarti merubah karakter kita yang lama yang ada di dalam kita. Nah, bagaimana kita bisa hidup menjadi karakter-karakter seperti Kristus? Karakter Kristus itu seperti apa sih? Kita dapat belajar di dalam Galatia 5, 22 dan 23. Boleh dibantu multimedia? Terima kasih. Teman-teman, boleh kita baca bersama ya? 1, 2. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat menentang hal itu. Nah, ini adalah buah-buah roh. Tuhan itu mau supaya kita itu berubah menjadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Ya, ini karakter-karakter seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa hidup berkarakter seperti Kristus? Tidak ada cara lain. Kita sudah percaya sama Tuhan, semua sudah percaya. Saya percaya hari ini teman-teman di sini semua sudah percaya Tuhan, sudah menjadi Kristen, dan pasti sudah dibaptis semua. Itu sangat baik. Tetapi apakah hanya itu cukup? Om Babe waktu itu juga bilang tidak cukup kita hanya menjadi percaya dengan Tuhan. Nah, tapi bagaimana kita harus karakter kita supaya bisa menjadi seperti Kristus itu, bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita nggak cukup percaya. Kalau teman-teman cukup percaya, orang di luar kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhannya orang Kristen.
lebih ekstrim lagi, kalau kita cuma hanya percaya, iblis itu lebih percaya dari kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Iblis sudah tahu jelas bahwa itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia percaya. Tetapi percaya seperti apa? Dia cuma hanya percaya. Makanya Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya tidak hanya percaya, tetapi benar-benar memasukkan Yesus ke dalam hidup kita, memasukkan Yesus ke dalam hati kita, sehingga karakter kita boleh berubah seperti Yesus. Teman-teman tahu gambar ini? Aneh sekali. Mau bikin teh, tapi tehnya kebalik. Selamanya air ini tetap akan hambar, air ini akan tetap berwarna bening, dan air ini tidak beraroma. Kita ibaratkan hidup kita seperti ini, tubuh kita seperti ini. Kita hanya kenal Kristus, kita dekat dengan Kristus tiap minggu ke gereja, komsel jalan, baca Alkitab iya, tapi kita nggak pernah memasukkan Yesus ke dalam hidup setiap kita. Dan hidup kita bening-bening saja seperti ini aja. Tetapi kita boleh lihat, saat teh itu kita yang masukkan ke dalam gelas, kita balik, maka gelas itu akan menjadi air teh dengan warna teh, dengan aroma teh, dengan rasa teh. Begitu juga hidup kita. Saat Kristus masuk ke dalam hidup kita, maka apa yang keluar dari perbuatan kita, yang dari hati kita, itu adalah mencerminkan Kristus itu tersebut. Amin. Kingdom Fan Club. Terima kasih. Ya, jadi kita harus benar-benar memasukkan Yesus ke dalam hidup kita. Jadi supaya kita boleh memancarkan karakter-karakter daripada Yesus. Jadikan Yesus sebagai role model kita. Nah teman-teman, saat kita sudah masukkan Yesus, kita sudah percaya dan kita berjalan sesuai dengan keinginan Yesus, tapi yang namanya iblis itu kerjanya memang diciptakan untuk menggoda kita, diciptakan untuk mempengaruhi kita, mengintimidasi kita, dan itulah iblis. Jadi saat teman-teman semua saat sedang terintimidasi banget dengan iblis, maka kita harus melawannya, teman-teman. Yang perlu kita pahami adalah bahwa iblis itu adalah provokator dan kita manusia sebagai eksekutor. Tidak ada iblis bisa memaksa kita untuk berbuat dosa. Tidak ada. Dia tidak punya kekuatan untuk memaksa. Dia hanya memprovokasi. Dan saat kita berbuat dosa itu bukan salah iblis. Perhatikan bahwa saat kita berbuat dosa itu murni salah kita, karena kita yang mengambil keputusan. Paham teman-teman? Ya. Jadi misalnya ambil contoh ke Mas Rian, basis kita yang ganteng. Ya. Misal iblis ya, iblis mau maksa Mas Rian berbuat dosa. Hei Mas Rian, dosa dong, ayo merokok misal. Nih rokok nih, ayolah merokok lah. Apa dia mau berubah jadi rokok? Ayo masuk ke mulutnya, nggak bisa. Dia pasti akan bilang, Mas Rian kan basis ganteng nih. Wah, masa musisi nggak rokok? Nggak asik dong, coba lihat. Main musik sambil ngerokok kan enak banget. Nah, iblis cuma bisa sebatas sampai seperti itu. Saat Mas Rian ikut dengan apa kata iblis, maka saat dia berdosa, maka dia berdosa sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada kita bisa menyalahkan iblis. Makanya kita harus berjaga-jaga. Bagaimana saat kita terintimidasi, teman-teman? Ini saya cuplikan beberapa ayat. Nanti teman-teman boleh di rumah baca sendiri, baca Alkitab maksud saya. Misal kita diintimidasi. Aduh, saya nggak dapet ini, saya nggak bisa. Tapi ingat, kita ingat firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aduh, saat kita lagi takut juga, lagi ada permasalahan, kita takut untuk
melangkah. Iblis mengintimidasi kita sedemikian rupa sehingga kita terkungkung tidak bisa bergerak. Maka kita harus ingat firman Allah bahwa Allah memberikan kepada setiap kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika teman-teman berkata, saya lemah, Tuhan adalah benteng hidupku, dia berkata. Saat iblis menguasai kita harus sadar bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bagaimana kita bisa untuk melawan intimidasi iblis kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Ini poin yang harus teman-teman camkan, harus tanamkan dan praktekkan, bahwa kita harus membaca Alkitab. Roh Kudus akan mengingatkan kita, ya. Tapi saat kita nggak pernah baca Alkitab, apa yang akan diingatkan Roh Kudus? Tidak ada. Makanya saat teman-teman baca, mungkin hari ini teman-teman masih kuat. Teman-teman cuma baca biasa aja, sepertinya Alkitab nggak berbicara apa-apa, tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Tapi suatu kali nanti, lusa, bulan depan atau tahun depan, saat kita benar-benar lemah, maka firman itu akan menjadi rema dan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh takut, ada Allah dan sebagainya. Nah, itu yang akan membuat kita menang atas intimidasi daripada iblis. Amin, teman-teman. Amin. Sebetulnya khotbah saya panjang sekali ini, tapi waktunya tidak cukup, sehingga saya singkat saja, daripada besok saya tidak dikasih tempat lagi. Teman-teman, hari-hari ini sangat berat, saya juga mengalaminya. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah apa yang Tuhan ajarkan untuk saya. Jadi firman ini tidak hanya karena saya mungkin lebih senior dari teman-teman, atau mungkin saya lebih pandai, enggak. Karena benar-benar firman ini Tuhan ajarkan, dan Tuhan mau teman-teman semua juga terberkati dengan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Hari-hari ini itu sangat berat sekali, teman-teman. Teman-teman tahu dari tahun kemarin ada pandemi dan memaksa kita semua harus terkungkung. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah, banyak PHK dan lain sebagainya. Nah, Tuhan ingatkan ini, teman-teman. Di dalam 1 Raja-Raja 17, 10-12. Saya akan bacakan buat teman-teman. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ini adalah Elia yang dimaksud. Setelah ia sampai ke gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu pun menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati." Teman-teman familiar sekali mungkin dengan cerita ini, dengan kisah janda Sarfat dan Elia yang nantinya terjadi mukjizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di sana terjadi minyak, tepung tidak pernah habis. Tapi Tuhan mau ajar begini, teman-teman. Saat itu kekeringan, ya. Waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Elia dengan misi utama adalah mengembalikan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Karena pada saat itu, setelah Samuel, Daud, raja-raja Israel menyembah Baal. Pada waktu zaman Nabi Elia, raja yang berkuasa di situ adalah Ahab. Ya, Ahab adalah raja yang jahat, dia juga menyembah Baal. Kemudian Elia bilang bahwa tidak akan ada hujan
bahkan embun pun tidak akan ada kecuali aku mengucapkannya. Dan terjadi kekeringan hingga Elia dibawa ke sungai Kerit sampai dipelihara Tuhan, sampai burung gagak yang disuruh Tuhan untuk mengirimkan makanan. Kemudian sampailah ke janda ini. Elia dibawa untuk menemui janda. Apa yang bisa dilakukan seorang janda? Pada budaya Yahudi dahulu, janda adalah sebuah istilahnya adalah ini kultur sosial yang paling rendah. Janda itu tidak diakui, apalagi miskin, tidak. Karena yang berkuasa pada saat itu adalah orang-orang Yahudi pada zaman itu pria. Jadi saat pria tidak ada, wanita tidak mempunyai kekuasaan. Nah, kita boleh melihat sangat luar biasa sekali kenapa Tuhan memilih janda ini. Apa yang dapat dipelajari dari ayat ini di dalam keadaan seperti ini? Mungkin ini jauh banget ratusan ribu tahun yang lalu. Di sana terjadi kekeringan, dan saya percaya saat kekeringan itu pasti orang-orang kaya dia pasti akan sudah memikirkan menimbun, mengumpulkan bahan makanan dan lain sebagainya. Apalah daya orang-orang yang tidak punya. Mungkin hari-hari ini sama, kita tarik ke sini. Hari ini terjadi pandemi. Waktu pertama kali ada pandemi, berapa banyak orang stok berbondong-bondong ramai, stok masker, hand sanitizer dan lain sebagainya, harga melambung tinggi. Luar biasa sekali, dan ini saya diingatkan ini luar biasa bahwa ini terjadi hari ini. Banyak mungkin dari kita semua pasti terkena dampaknya dari sekolah online. Bersyukur kalau masih ada teman-teman yang orang tuanya masih bisa bekerja, masih bisa mencari nafkah. Ada beberapa teman yang hari ini orang tuanya tidak mendapatkan upah, hari ini tidak mendapatkan hasil seperti tahun-tahun yang lalu karena pandemi ini. Teman-teman, Tuhan mau satu hal, kita belajar dari janda ini, teman-teman. Apa yang kita pelajari? Tidak menyerah. Ingat ya teman-teman, Tuhan menyediakan pertolongan bagi setiap orang. Semua orang disediakan pertolongan. Tetapi pertolongan Tuhan pasti diberikan kepada orang-orang yang tetap berusaha dan tidak menyerah. Kalau kalian baca di ayat yang tadi, kita lihat mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian dia pulang mau mengolahnya, tapi dia tahu bahwa setelah diolah dimakan dia besok mati. Berapa banyak orang yang berpikir bahwa ngapain aku harus capek-capek panas-panas ke hutan, aku harus nyari kayu lagi, kalau saya masak sekali dan dimakan mati, buat apa? Mending saya mati sekarang, nggak capek. Tetapi kita lihat Tuhan mengajar apa yang dilakukan janda ini. Dia tahu setelah makan akan mati, teman-teman. Dia tahu sekali setelah makan sudah tidak ada makanan lagi. Tetapi dia mau berusaha, dia mau melakukan apa yang ada padanya hari terakhir kalinya. Dia mau manfaatkan itu, dia mau pergunakan itu dengan baik. Sehingga kita tahu cerita selanjutnya, pertolongan Tuhan, dan janda itu diberkati dengan minyak, buli-buli nggak habis, bahkan saat anaknya mati bangkit lagi. Tetapi poin ini teman-teman harus ingat bahwa tidak menyerah itu paling penting. Banyak hal yang membuat kita untuk menyerah, untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, itu sesuatu yang mungkin enteng bisa kita lakukan. Tapi saat-saat ada goncangan, saat ada masalah, saat kita ada sakit, kadang kita menjadi, aduh, kok rasanya percuma ya. Nah, di saat itu kita lemah. Harusnya teman-teman, apa yang ada pada kita hari ini, sekecil apapun itu, ayo kita manfaatkan. Mungkin teman-teman sudah capek, aduh, orang tua saya penghasilannya udah nggak banyak lagi, saya sepertinya harus berhenti sekolah lah. Buat apa sekolah, kasihan orang tua saya, lagian sekolah juga online, nggak ngaruh apa-apa.
Jangan begitu teman-teman. Ayo kita berusaha sekecil apapun kesempatan yang ada pada kita, kita maksimalkan. Jangan kita mengasihani diri sendiri untuk kita boleh menyerah, kalah. Kita harus tetap bangkit, kita tidak boleh menyerah. Amin. Kemudian teman-teman, bahwa pertolongannya itu pasti diberikan kepada setiap kita. Yang terpenting teman-teman tadi, bahwa kita harus tetap berjalan di dalam Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita dibentuk, rela dibentuk seperti Kristus, memasukkan Yesus ke dalam kehidupan setiap kita. Dan saat kita melangkah berjalan, ada hal-hal yang banyak merintangi kita, maka jangan pernah menyerah teman-teman. Ayo kita bangun, kita berjalan kembali teman-teman. Banyak sekali hal yang membuat saya harus menyerah. Banyak sekali hal. Teman-teman usia kekristenan teman-teman dengan saya mungkin tuaan teman-teman. Saya kenal Tuhan dan dibaptis di gereja ini tanggal 3 Juni 2014. Belum ada 10 tahun saya menjadi orang Kristen. Tapi waktu itu Tuhan bawa saya luar biasa. Dari SPY saya kenal Tuhan, saya dijamah Tuhan, diselamatkan. Saya naik ikut SMY, saya belajar teologi dasar Kristen. Saya naik lagi ikut HLC. Bahkan hari ini Tuhan bawa saya diberi kesempatan oleh kebaikan kasih karunia-Nya. Saya saat ini sekolah Alkitab di STT Harvest. Luar biasa sekali. Saya berkata, wow, Tuhan luar biasa. Siapa saya bisa sampai hari ini, bahkan saya sekarang berdiri di sini di depan teman-teman. Saya dulu berpikir jadi orang Kristen aja saya nggak pernah kepikiran. Ngapain saya mesti murtad? Nggak pernah saya berpikiran untuk jadi orang-orang Kristen. Tetapi di dalam ketidakpikiran saya, hari ini lebih ekstrim lagi. Loh, kok saya sekolah Alkitab? Kalau Tuhan tidak bawa saya, tidak mungkin saya ada sampai hari ini. Tapi di dalam, mungkin orang boleh melihat orang yang sekolah Alkitab pasti dia punya kerohanian yang lebih tinggi. Secara manusia iya, karena kita belajar Alkitab. Tetapi untuk hubungan dengan Tuhan, itu adalah masing-masing pribadi, urusannya masing-masing pribadi. Tidak peduli pendeta, tidak peduli jemaat, tidak peduli mahasiswa STT, tidak peduli sekolah SMA. Itu harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kadar yang itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Maka kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Teman-teman, saat pandemi menerpa begini saya kacau dan wow, saya kerja sore kuliah, kerja. Hari ini saya semester akhir, mudah-mudahan bisa selesai. Amin ya teman-teman. Saya merasa wow, melihat perjalanan dari saya dibaptis sampai hari ini saya sekolah STT luar biasa sekali. Tetapi ternyata teman-teman, meskipun saya berdoa, saya punya membangun hubungan dengan Tuhan, tapi kadang-kadang setan memang luar biasa, iblis. Dia mengintimidasi sedemikian rupa sehingga saya menjadi lemah. Saat pandemi, kerjaan sepi, saya tidak bisa membiayai hidup saya sendiri untuk bayar apa-apa yang saya perlukan. Dan pertolongan Tuhan pun tidak ada. Bukan tidak ada, maksudnya saya tidak melihat pertolongan Tuhan secara tubuh saya. Mungkin Tuhan baik, saya sehat, saya tidak terpapar. Tetapi kan, oh Tuhan saya butuhnya uang. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Hari itu saya berpikir, Tuhan aku wis kesel, aku angkat tangan. Aku sudah capek Tuhan. Percuma aku sampai sekolah Alkitab, percuma aku sampai hari ini ada di sini dan aku hidupnya begini. Karena hidup saya yang lama lebih enak, uang saya lebih banyak, dan itu yang membuat saya down sekali hari itu. Hari itu saya pergi ke kampus, saya nanya kepada dosen bahwa saya akan balik. Saya akan balik ke seberang lagi. Saya berharap mendapatkan jawaban teologis yang panjang. Tapi teman-teman tahu hari itu
Saya waktu itu beliau cuma senyum dan bilang, coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Pernah enggak Mas Nano mau mati? Pernah enggak Mas Nano sakit parah? Pernah enggak ketangkep? Dan waktu itu saya di jalan Tuhan, saya nangis waktu itu, benar-benar iya ya. Kalau Tuhan nggak bawa saya sampai hari ini, mungkin waktu itu saya sakit itu saya mati. Waktu itu mungkin pas ada penggerebekan saya pasti ketangkep. Dan banyak hal berpikir bahwa Tuhan baik dan saya tidak bisa memandang semuanya itu dari uang. Dan ini Tuhan ingatkan ini bahwa jangan menyerah. Apa yang ada padamu, ayo, kesempatan sekecil apapun. Mungkin kita nggak punya peluru, kita nggak punya modal, kita nggak punya uang atau apapun itu dalam bentuk barang, tetapi kita diberi kesempatan. Nah, ayo pakai kesempatan itu untuk kita boleh kembali lagi bangkit, kembali lagi untuk berjuang lagi. Dan hari ini saya boleh berada di sini, saya tidak akan menyerah, saya akan berjuang, bahkan sampai akhirnya pun saya tidak akan pernah menyerah, saya tidak akan pernah menyesal bahwa saya rela saya kehilangan keluarga saya tidak akan bersedih karena itu lagi, dan saya akan tetap berjalan bersama Tuhan karena saya tahu di kekekalan nanti saya akan mendapatkan apa. Amin teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, ayo bangun hidup kita sesuai dengan karakter-karakter Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya nyaman di dunia ini, tetapi Dia mau supaya kita boleh menjadi berkarakter, hidup kita boleh menjadi serupa dengan Kristus, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan yang kedua teman-teman, ingat saat iblis mengintimidasi, ayo baca Alkitabmu. Itu sangat perlu, kita perlu punya perbendaharaan ayat Alkitab di dalam hidup kita, supaya saat intimidasi iblis datang, kita akan bisa melawannya, dan Roh Kudus akan mengingatkan, membantu setiap kita. Kemudian jangan pernah menyerah apapun yang terjadi teman-teman. Faktor ekonomi, kesehatan, keluarga atau apapun itu jangan pernah membuat kita menyerah untuk meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Hari ini kami disadarkan Tuhan bahwa ada tujuan daripada-Mu untuk setiap kami. Kami hidup tidak hanya hidup saja Tuhan. Kami hidup tidak hanya mencari kenyamanan di dunia ini Tuhan, tidak mencari keenakan buat tubuh daging ini di dunia ini. Kami sadar Tuhan bahwa ada rencana-rencana-Mu atas hidup setiap kami, untuk boleh menjadi serupa dengan Engkau. Tuntun kami Tuhan, berikan kekuatan kepada setiap kami, terutama jemaat youth di tempat ini Tuhan. Kau urapi setiap mereka, Kau mampukan Tuhan, supaya setiap mereka Tuhan boleh menjadi kuat, berkarakter Kristus. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah setiap mereka terus melangkah, tidak akan pernah menyerah Tuhan. Apapun yang akan menghalangi mereka, baik itu sakit, permasalahan-permasalahan keuangan, keluarga Tuhan, berilah kekuatan kepada setiap mereka. Mereka tetap berjalan Tuhan, berjalan di dalam kehendak, hingga pada akhirnya nanti Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar berkarakter Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, apabila mungkin hari ini ada jemaat yang sedang lemah Tuhan, mungkin hari ini sudah di titik mau menyerah. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau ingatkan hari ini bahwa aku tidak boleh menyerah. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang akan menyerah Tuhan. Terus Tuhan, Kau berikan kekuatan yang daripada-Mu,
aliran kasih-Mu mengalir di dalam hati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka boleh lebih lagi mengenal Engkau, sehingga mereka boleh lagi tahu sebenarnya tujuan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup setiap mereka, sehingga mereka boleh fokus untuk berjalan di dalam tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi teman-teman yang mungkin hari ini baik-baik saja Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Hari ini kami merasa baik, sehat, tidak ada masalah keuangan, masalah kesehatan atau apapun itu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, kami berdoa, biarlah Kau juga berikan kekuatan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema Tuhan, tertanam di dalam hati dan pikiran setiap mereka, agar pada saat nanti Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa ataupun tahun depan. Saat mereka mulai lemah Tuhan, biarlah firman-Mu ini berbicara kepada setiap mereka, mengingatkan setiap mereka, sehingga mereka boleh bangkit kembali. Mereka boleh tahu bahwa mereka tidak boleh menyerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu berdoa juga Tuhan buat youth pastor di tempat ini, dan semua pengurus youth, dan semua pelayan-pelayan youth di tempat ini Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan talenta lebih lagi Tuhan. Kau juga yang akan memberikan kreativitas kepada setiap mereka Tuhan. Kau mampukan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini boleh terberkati dengan kehadiran setiap mereka Tuhan, dengan pelayanan mereka Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaan tangan setiap mereka. Kau memberkati pelayanannya mereka, Kau juga memberkati kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu mohon Tuhan, ampuni bila ada tutur kata hamba-Mu yang tidak berkenan di dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengampuninya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa firman-Mu telah disampaikan, jemaat telah menerima dan terberkati dengan firman-Mu. Mampukan setiap jemaat untuk melakukan firman-Mu Tuhan, karena kami tidak mau Tuhan hanya mengerti saja firman itu sebagai ilmu saja, pengetahuan saja. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau firman-Mu boleh tertanam, terpatri di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan, dan selalu mengingatkan, menegur dan membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Luar biasa sekali. Saudara diberkati. Amin. Aku juga kenal Mas Nano yang belum lama, tapi memang kesaksiannya dia memang luar biasa. Ya, dari background yang dulunya belum mengenal Tuhan Yesus, dan baru-baru aja dia baru berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun kali? 7 tahun. Baru mengenal Tuhan Yesus baru 7 tahun. Ya. Aku ingat dari dia cuma mau mengenal, dia pengen kenal Tuhan yang benar. Dia waktu pertama kali dia mau cari Tuhan itu, dia pengen kenal Tuhan yang benar, dan dia menemukannya di dalam Kristus. Aku harap kita semua di usia yang lebih lama mengenal Tuhan, kita juga punya kerinduan yang sama seperti ini, mencari Tuhan yang benar. Sampai seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita? Apakah cuma sekedar tadi Mas Nando bilang tulisan doang, identitas doang, atau benar kita jalin hubungan benar bersama Tuhan? Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sangat menguatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di sini kami sadar bahwa kami itu sebetulnya adalah umat pilihan. Kami bersyukur sampai dengan hari ini, detik ini kami bisa berada di sini. Padahal kami mungkin beberapa jam yang lalu kami melakukan kesalahan. Mungkin beberapa jam yang lalu kami melakukan dosa. Mungkin beberapa jam yang lalu kami masih marah kepada orang tua kami. Kami masih marah kepada saudara kami, bahkan kepada orang lain. Itu mendukakan hatimu. Padahal kami sudah mengenal Engkau, kami sudah percaya sama Engkau. Sampai saat ini Engkau masih menerima kami, Tuhan. Itu bukti bahwa kami adalah umat pilihan-Mu, Yesus. Engkau
Engkau jagain kami, Engkau lindungi kami, Engkau berikan kami berkat. Firman-Mu itu sangat berkat yang sangat besar buat kami. Karena disitulah kami bisa menemukan jalan yang benar. Karena di luar firman-Mu kami hancur, Tuhan. Tapi malam ini kami diingatkan kembali untuk kami tetap setia, untuk kami tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Dan nama-Mu semakin ditinggikan, Tuhan Yesus, melalui pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus. Yang kami percaya, setiap pemberian yang kami berikan akan kembali berlipat kali ganda. Itu akan memberkati keluarga kami, itu akan memberkati kehidupan kami, itu akan memberkati pengenalan kami kepada Engkau, Tuhan Yesus. Karena kami percaya, setiap persembahan itu adalah bentuk dari penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahannya seperti biasa ada dua. Yang pertama bisa di-scan di belakang di LED. Ya, saudara bisa scan di situ dan nanti kita bisa memberikan persembahan lewat OVO, GoPay, Dana, bahkan aplikasi mandiri atau aplikasi kerja yang mobile banking yang ada QRIS-nya, silakan aja. Dan yang kedua kita ada amplopnya sudah dibagikan ya? Sudah ada ya? Oke, dari amplop itu saudara-saudara bisa nanti pada saat pulang bisa meletakkannya di kotak yang akan ada di belakang. Baik saudara, pengumuman berikutnya, kami bersyukur semua pengurus di sini bersyukur karena antusias teman-teman untuk mengikuti ibadah youth itu luar biasa banget. Bahkan sampai ada yang nggak kebagian kursi, ada yang waiting list. Tapi ada juga yang mereka itu sudah mendaftar tapi lupa untuk membatalkannya karena dia nggak bisa datang. Misalnya ada tiba-tiba harus keluar kota bersama keluarganya mendadak. Nah, kami sarankan untuk tetap membatalkan ya supaya kami tahu sisa kursinya masih ada berapa. Karena kasihan teman-teman yang masih waiting list, dia nunggu ada nggak kursi nih, ada nggak kursi gitu ya. Jadi tolong kalau misalnya teman-teman nggak jadi hadir ya tolong dibatalin ya. Itu pengumuman karena beberapa kali mereka membatalkan tapi nggak ngomong, seperti ada beberapa kursi yang kosong. Nah ini membatalkan tapi nggak ngomong gitu, nggak melakukan proses pembatalan. Oh ya itu, oke. Minggu depan kita akan secara khusus memuji dan menyembah Tuhan. Ya, full praise and worship. Ya, temanya adalah The Living Hope. Nah, spesialnya apa? Karena spesialnya adalah lagu-lagu yang akan kita nyanyikan itu adalah lagu-lagu yang berasal dari kita. Wah. Nanti tim dari EWP Everyday Worship apa namanya? Everyday Worship ya. Everyday EWP, Everyday Worship. Oh iya benar. EWP, tim EWP. Praise and Worship kita tuh sudah ada brandingnya namanya EWP. Dan seperti beberapa waktu yang lalu kita hari kemarin kalau nggak salah kita broadcast logonya EWP ya, Everyday Worship. Nah minggu depan kita akan bersama-sama EWP kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang berasal dari kita. Kita percaya lagu-lagu itu adalah pengalaman pribadi teman-teman kalian yang ngalamin masalah-masalah dan Tuhan kasih jawaban, dan Tuhan lindungi, dan Tuhan berikan kekuatan buat kita semua. Jadi ayo sama-sama, aku percaya ini lagu-lagu ini nih memang betul-betul soul-nya itu bener-bener kita sendiri gitu loh. Rasanya tuh rasa kita sendiri. Itu kan akan lebih dalam pada saat kita menyembah Tuhan. Oh ya, kemudian ada pengumuman yang selanjutnya adalah untuk Komsel ya, khususnya secara khusus tempat untuk Komsel. Ada beberapa perubahan tempat
untuk komsel. Komselnya tetap ada, bahkan nambah satu, favor ya. Mana favor mana? Oh, itu dia kan. Nah, tempatnya itu ada beberapa perubahan. Ini sudah update belum ya? Oh, belum nih. Tempatnya belum berubah. Ada tulisannya nggak? Yang pasti kita akan memakai hall semi yang lantai 1. Di hari Jumat itu ada komsel, kalau nggak salah komsel MM, Favor sama Rock ya. MM, Favor sama Rock, bener ya, itu di hall semi di lantai 1 hari Jumat jam 6 sampai setengah 7-an begitu ya, seperti biasa. Jadi kalau teman-teman mau ikut komsel ini, ayo gabung. Kita butuh komsel, kita butuh gini. Hari Minggu itu adalah hari ibadah Sabat umum. Kita harus hadir di hari Minggu karena hari Minggu kita harus ibadah. Ya. Kalau hari Sabtu itu adalah ibadah komunitas. Ibadah komunitas kalian kita kan semua kan ini adalah komunitas anak muda. Nah, kita perlu bersama-sama bersekutu untuk ibadah seusia kita. Usia kita itu usia muda gitu ya. Nah, kalau komsel itu adalah bentuk ibadah mini yang 2 arah. Karena di ibadah begini nggak bisa 2 arah, ya. Kalau misalnya komsel, kita bisa sharing, kita bisa berbagi masalah kehidupan kita. Di sini nggak bisa, tolong doain gua. Ntar gua doain semua nggak selesai sampai jam 12 malam ntar. Tapi kalau misalnya di komsel, kita bisa sharing satu sama lain. Lo lagi ada masalah apa? Lo lagi cerita, gue lagi ngadepin ini. Itu bisa di-sharing. Itulah ibadah komsel, komunitas sel, sel yang bertumbuh akhirnya. Kita bisa dengerin pengalaman hidup orang lain. Oh begitu toh. Itu memberkati kita sekali di dalam komsel. Ya makanya 3 ibadah ini harus kita datangin, harus kita hadiri. Ya. Ibadah umum hari Minggu, ibadah hari Sabat, ibadah koinonia secara congregation yang besar, GBI Gajah Mada, keluarga besar GBI Gajah Mada. Di hari Sabat itu kita beribadah. Ibadah komunitasnya, ya ibadah youth hari Sabtu ini. Dan ibadah komsel, ibadah aku harus curhat di dalam keluargaku. Aku perlu ngomong masalah-masalahku. Itu di ibadah komsel. Oke? Nah, oke. Jangan lupa ya, langsung hari Jumat datang aja di sini. Kebanyakan kita komselnya ada di sini. Dan beberapa ada yang lewat Google Meet ada juga ya, kita bisa komsel. Baik, itu aja pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mana WL ya? Nggak ada lagu. Oke. Baik, kita akan dulu. Kita teriakkan semangatnya Kingdom Fun Club supaya kita tetap setia walaupun di tengah-tengah masalah. Kita tetap funky tapi harus tetap holy juga, ya. Siap? Kingdom Fun Club. Keep funky. Party. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita memulai dengan bersuka cita. Sebab kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib bagi setiap kita.
Mari lebih seru lagi. Agung dan perkasa. Mana suaranya? Kau sumber kemenanganku. Lancar. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa bersama-sama seusia, kami bisa memuji nama-Mu dan meninggikan nama-Mu, dan kami juga bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sementara kami akan berpisah, biarlah kami bisa menjadi dampak pada saat kami meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami jadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selama seminggu ke depan. Pakai kami, urapi kami, lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami daripada orang-orang OTG Tuhan. Lindungi keluarga kami Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan Yesus. Kalau ada saudara-saudara kami, keluarga kami yang terpapar ataupun mereka sedang sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka sembuh Tuhan Yesus. Mereka sembuh. Kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami katakan kesembuhan. Kami katakan kuasa Allah terjadi. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh isi rumah-Mu. Diberkatilah orang tua-Mu. Diberkatilah kakak adik-Mu. Dimanapun mereka berada. Mau di sini, mau di luar kota, dimanapun mereka berada. Diberkatilah pekerjaan tangan-Mu. Diberkatilah pendidikan-Mu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah. Dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima berkat katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Keep funky, be holy party. Silakan duduk saudara, kita akan pulang. Mungkin